Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Donald Trump mengubah wajah Amerika sehingga ditakuti seluruh dunia. Pernah nggak sih kalian bayangin, sebuah negara super besar yang selama ini jadi pelindung, tiba-tiba berubah jadi sosok yang menakutkan? Yap, pembicaraan kita hari ini bukan main-main, karena kita bakal kulik apa yang disebut Trump 2.0, sosok Presiden Amerika yang nggak main-main lagi dan siap mengguncang tatanan dunia. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Oke, kita mulai dari titik yang paling panas. Trump yang menginginkan Amerika bertaring kembali. Di bawah kepemimpinan baru ini, Amerika nggak lagi sekadar menjadi negara pelindung global yang murah hati, tapi malah mulai mendikte syarat-syarat kepada sekutunya sendiri. Ambil contoh NATO yang selama ini mendapat dukungan gratis dari Amerika sejak Perang Dunia II berakhir. Trump menuntut, hey, setiap anggota NATO harus menyumbang 5% dari PDB mereka buat pertahanan. Tapi reaksi Jerman saja sudah menunjukkan sinyal alarm. Mereka menolak karena takut kalau langkah ini malah membuat pertahanan Eropa jadi lemah. Nah bayangin deh, apa jadinya kalau sekutu-sekutu lama Amerika mulai cari alternatif perlindungan? Di balik kata-kata tegas itu, tersimpan peringatan besar bahwa di bawah naungan Trump, perlindungan yang selama ini dianggap pasti bisa jadi taruhan mahal. Beranjak ke babak selanjutnya yang nggak kalah panas, kita bicara soal hubungan Amerika dengan negara-negara besar di dunia. Di sini sosok Vladimir Putin muncul sebagai pion penting. Trump nggak segan-segan untuk bermain kartu keras dengan memaksa Ukraina untuk menyerah. Sebuah langkah yang sekaligus mengukuhkan posisi Rusia di panggung global. Bayangkan, Ukraina yang selama ini dikibarkan sebagai benteng pertahanan demokrasi, tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka mungkin harus netral dan nggak boleh bergabung dengan NATO. Ini jelas bukan hanya soal geopolitik, tapi juga soal siapa yang benar-benar memegang kendali di Eropa. Di sisi lain, ingat pertemuan Trump dengan Kim Jong-un di Korea Utara? Meski kesepakatan denuklirisasi masih menjadi angan-angan, bayangin kalau Trump mampu memanfaatkan momentum itu untuk menekan Korea Utara lebih jauh. Dengan iming-iming pengurangan sanksi, negara yang selama ini dicap sebagai ancaman nuklir, tiba-tiba harus tunduk pada permainan politik Trump. Sedangkan China yang selama ini tak terlihat bergerak besar karena Trump lebih fokus ke dalam negeri, kini berhasil mengukuhkan pengaruhnya di Afrika dan Amerika Latin. Jadi jangan kaget kalau suatu hari nanti, kekuatan-kekuatan besar dunia harus menyusun strategi baru untuk menghadapi dinamika geopolitik yang makin rumit. Lanjut ke perubahan ketiga yang cukup mengguncang. Proteksionisme ekonomi ala Trump. Siapa sangka, Presiden Amerika yang dikenal dengan gaya blak-blakan ini sekarang malah siap mengoyak sistem perdagangan bebas global. Dengan mengintensifkan tarif impor, Trump berusaha melindungi industri dalam negeri, tapi efeknya bisa jadi ledakan perang dagang yang melibatkan seluruh penjuru dunia. Bayangkan saja kebijakan proteksionis ini bisa memicu penurunan investasi, gangguan rantai pasokan, hingga distorsi pasar secara global. Bahkan, negara-negara yang selama ini merupakan mitra dagang erat Amerika pun bisa merasakan goncangan besar. Ini bukan cuma soal angka dan statistik, tapi dampak nyata yang bisa bikin ekonomi global berguncang. Di balik kebijakan ini terselip pertanyaan, apakah perlindungan ekonomi dalam negeri sebanding dengan risiko global yang semakin meningkat? Saat Amerika mulai menutup pintu bagi perdagangan bebas, seluruh dunia bisa saja harus mencari titik keseimbangan baru yang tak terduga. Nah, masuk ke babak keempat yang cukup unik. Era ekspansionisme Amerika yang mengingatkan kita pada ambisi kolonial. Jangan salah, sebelumnya Trump dikenal sebagai presiden yang lebih bersifat isolasionis. Tapi sekarang ia malah mengincar lebih banyak lahan untuk memperbesar kekuatan Amerika. Dari ancaman menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, hingga bayangan akan pendudukan terusan Panama, atau bahkan upaya mengakuisisi Greenland, semua ini menunjukkan pergeseran arah yang drastis.
Walaupun ide-ide ini awalnya dianggap gila dan tak mungkin terrealisasi, namun di bawah bayang-bayang Trump, banyak pemimpin dunia mulai merasa was-was. Bayangkan saja negara-negara tetangga Amerika yang selama ini menikmati hubungan harmonis, kini harus berpikir keras untuk melindungi kedaulatan mereka. Bagaimana reaksi negara-negara di kawasan tersebut? Apakah mereka akan mengambil sikap defensif atau malah berusaha mengimbangi kekuatan Amerika yang semakin agresif? Ini adalah pertanyaan besar yang bikin siapa saja harus menatap masa depan dengan penuh kewaspadaan. Terakhir, mari kita kupas perubahan yang enggak kalah kontroversial. Kebijakan iklim di era Trump 2.0. Dulu, meskipun kebijakan lingkungan sempat menjadi topik hangat, namun sekarang kebijakan anti-climate change kembali mencuat dengan kekuatan penuh. Amerika, di bawah pimpinan Trump, secara terbuka menarik diri dari Perjanjian Paris, simbol komitmen global terhadap perlindungan iklim. Dengan demikian, langkah ini membuka jalan bagi eksplorasi bahan bakar fosil secara masif, yang tentu saja berujung pada peningkatan bencana iklim. Ingat saja, badai dahsyat, kebakaran hutan di Los Angeles, dan bencana alam lain yang kian sering terjadi. Semua ini bisa jadi cermin dari kebijakan yang mengutamakan eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Di tengah krisis iklim yang semakin mengancam, keputusan ini bakalan membuat dunia semakin panik dan bertanya, apakah kita sudah siap menghadapi bencana alam yang lebih intensif? Ironisnya, sambil banyak yang menyerukan aksi nyata untuk menyelamatkan bumi, justru ada kekuatan besar yang justru menekan langkah maju kita. Dari kelima babak perubahan ini, jelas bahwa era Trump 2.0 bukan hanya soal perubahan kebijakan domestik Amerika, tapi juga sebuah goncangan global yang bisa menggoyahkan fondasi sistem internasional yang sudah lama terbangun. Setiap langkahnya, dari mendikte syarat kepada sekutu, memaksa negara lain untuk menyesuaikan posisi, hingga mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan stabilitas global, merupakan gambaran ambisius yang penuh risiko dan ketidakpastian. Apa yang sebenarnya ada di balik semua strategi ini? Apakah Trump hanya sedang mengejar kejayaan dan kekayaan Amerika dengan segala cara, atau ada perhitungan lebih dalam yang belum kita pahami? Bagaimana seharusnya negara-negara lain merespon dinamika ini, terutama bagi kita yang hidup di era globalisasi, di mana dampak keputusan satu negara bisa terasa sampai ke ujung dunia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin kita harus terus mengamati dan menganalisis setiap gerakan di kancah internasional. Di balik perdebatan yang sengit, tersimpan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan, kekuatan, dan tanggung jawab global. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, yuk kita renungkan bersama. Apakah era Trump kali ini merupakan awal dari tatanan dunia baru yang penuh intrik dan ketidakpastian, atau justru sebuah kesempatan bagi negara-negara untuk memperbaharui strategi dan mempertahankan kedaulatan mereka di tengah gempuran perubahan global? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.